Lama-kelamaan Laut Natuna ini kalau tidak ada pengawasan, tidak ada perlindungan atau proteksi, itu lama-kelamaan Laut Natuna juga akan overfishing sehingga nelayan-nelayan ini masa depan mereka akan terancam. Kita harus bisa merebut sumber daya kita gitu. Welcome back to Bisai Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Kembali bersama aku Harun Kasma untuk menemani pendengar dan juga pemirsa di hari ini di Bisai Bincang Santai podcastnya RRI Ranai. Nah, seperti biasa kami juga nanti akan mengundang dua narasumber kami ngobrol-ngobrol santai begitu ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas terkait tentang menjaga kearifan lokal di Laut Natuna. Kita berharap ya pemirsa yang selalu setia bersama Bisai Bincang Santai podcastnya RRI Ranai tidak bosan-bosannya selalu melihat melalui di YouTube channel kami RRI Ranai, dan jangan lupa di like, di subscribe ya di YouTube-nya RRI Ranai. Nah, jadi pemirsa untuk kali ini kita langsung saja untuk menyapa dua bintang tamu kita di Bisai Bincang Santai kali ini. Ada Pak Henry yang hari ini beliau menyempatkan hadir bersama kami di Bisai ya Bincang Santai podcastnya RRI Ranai. Pak Henry ini adalah selaku Ketua HNSI Cabang Natuna. Selamat siang, Pak Henry. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh pendengar RRI Ranai dimanapun berada. Baik, Pak Henry, kali ini kita di Bisai. Itu bisa kalau bahasa kitanya itu Bisai itu bahasa Ranai ya. Jadi Bincang Santai podcastnya RRI Ranai begitu, Pak Henry. Singkatannya. Ya, kesibukannya apa nih, Pak Henry? Ya, hari-hari kita mengurus nelayan ya. Nelayan, kebetulan saya sebagai ketua HNSI Kabupaten Natuna. Iya. Nah, permasalahan nelayan di Natuna ini kan begitu komplit. Iya. Dengan berbagai kebijakan dari pusat yang kebanyakan itu adalah memberatkan nelayan kita. Gitu. Iya. Jadi permasalahannya sangat banyak. Berarti permasalahannya tidak pernah putus-putus? Tidak putus-putus gitu, karena tidak tuntas diselesaikan permasalahan. Baik. Gitu. Tapi ketika ada menemukan di lapangan ada masalah nelayan Natuna khususnya itu, apakah langsung diambil alih atau dibiarkan saja atau langsung dialihkan kepada pemerintah seperti apa nih? Ya, kita ini kan sebenarnya kepanjang tangan nelayan ya. Oke. Nah, kita ngurus nelayan gitu. Yang berwenang untuk menyelesaikan semuanya itu adalah pemerintah gitu. Pemerintah lah ya. Baik dari kabupaten, provinsi maupun ada pemerintah pusat gitu. Baik. Tergantung skala permasalahannya seperti apa gitu. Seperti banyak nelayan kita yang ditangkap oleh aparat Malaysia gitu. Iya. Yang baru-baru ini kasusnya gitu, ya. Itu seharusnya kan pemerintah pusat harus konsen, harus memperhatikan betul. Harus ambil alih juga begitu ya. Iya, ambil alih. Jangan hanya diam begitu ya. Begitu saja gitu. Iya. Oh, berarti untuk sejauh ini dari masyarakat nelayan khususnya ya, sebelum pemerintah ambil alih, berarti mereka mengadu ke Pak Henry begitu. Ya, karena di samping mereka mengadu, kita juga kan mengamati. Kita berada di nelayan itu sendiri gitu. Iya. Banyak kegiatan-kegiatan pemerintah pusat yang menjadi hambatan permasalahan bagi kita gitu. Nah, ini seharusnya kan ada sinkronisasi gitu. Bagaimana pemerintah pusat itu dalam melahirkan suatu kebijakan juga harus memperhatikan kondisi faktual nelayan di suatu daerah gitu. Tidak sama permasalahannya di seluruh Indonesia. Dibuat regulasi yang sama gitu kan. Nah, ini ada ketidakadilan jadi gitu. Karena beberapa faktor kondisi alam yang ada di Natuna itu tidak sama gitu. Jadi perlakuannya harus berbeda gitu. Baik, berarti untuk sejauh ini memang perlakuannya ya menurutnya Pak Henry itu sama ya? Sama, namanya regulasi mereka kan. Padahal tidak tahu di lapangan seperti apa permasalahannya begitu ya Pak Henry ya? Sebelum menyusun regulasi itu mereka kan cek dulu ke lapangan. Harus ke lokasi dulu nih. Harus memantau. Serap aspirasi nelayan di Natuna itu seperti apa. Iya. Tidak sama permasalahan nelayan Natuna dengan di Jawa. Nelayan Jawa atau nelayan di Papua, di Sulawesi. Walaupun profesinya sama nelayan begitu. Ya, profesi sama nelayan kan karakteristik nelayan berbeda. Karakteristik alamnya juga berbeda. Iya.
Setiap daerah pasti berbeda kondisi lah begitu ya. Ya, paling tidak kan meminimalisir bias penyusunan regulasi itu harus turun gitu, sehingga paling tidak kan bisa diakomodir gitu. Tidak frontal bertentangan dengan kondisi nelayan suatu daerah. Sepertinya Pak Henry ini banyak keinginan deh. Banyak karena permasalahan nelayan itu banyak ya, gitu. Banyak kalau, ya. Kalau dibahas di sini mungkin nggak cukup gitu kan. Iya, ditahan dulu ya Pak Henry ya. Soalnya selain Pak Henry selaku Ketua HNSI Cabang Natuna, kita juga sudah mengundang nih pemirsa, yaitu nelayan Natuna sudah hadir bersama kami, Pak Aswad. Halo Pak Aswad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangat betul nih Pak Aswad sepertinya hari ini. Alhamdulillah sesuai dengan hari yang cerah ini. Oh iya, semangat. Semangat menyala. Semangat menyala. Sepertinya baru pulang dari laut nih. Ya, baru 3 hari yang lalu pulang dari laut. Rencana hari ini mau berangkat lagi, tapi ada panggilan untuk ke RRI. Oh iya, ya, siap untuk ke RRI dari nelayan. Siap menyampaikan keluh kesah seorang nelayan? Betul. Baik, berarti kesibukannya Pak Aswad selain di laut begitu ya? Apa nih? Memang fokus ke laut atau boleh dicerita sedikit nih ya, apakah Pak Aswad ini baru-baru ini menjadi seorang nelayan atau memang dari dulu emang apa ya profesinya seorang nelayan begitu? Ya, kita kesibukan hari-hari memang ke laut. Iya. Kita memang nelayan. Dari dulu-dulu kita melaut, pekerjaannya nelayan. Iya, iya. Gitu. Sudah berapa lama tuh kalau kita boleh tahu nih Pak Aswad untuk menjadi seorang nelayan? Kalau untuk tahunnya mungkin Pak Herlan belum lahir. 92 Pak Herlan sudah lahir belum? Oh belum, saya masih muda. Saya kelahiran tahun 2000-an Pak Aswad. Itulah, disitulah. Berarti memang udah dinyatakan suhu lah ya Pak Henry ya. Lebih kurang. Begitu ya. Pasti banyak keluh kesahnya ya yang dihadapi ketika Pak Aswad berada di laut begitu. Apa sih yang menjadi tantangannya begitu Pak Aswad? Boleh cerita dulu nih sebelum nanti kita ke Pak Henry begitu ya. Apa solusinya ketika ada nelayan menemukan masalah di lapangan begitu, terutama di laut? Keluh kesah kami kalau tentang nelayan. Iya. Khususnya nelayan Natuna. Itu nelayan asing itu selalu kami temui di laut. Oh iya. Dan sangat mengganggu. Seperti karang-karang kami itu, terumbu-terumbu karang yang kami ambil titik koordinatnya itu, itu terganggu sekali karena alat tangkapnya seperti pukat tarik itu. Mungkin bisa dibilang pukat harimau. Oh gitu. Jadi cara kami menangkap ikan tuh ya seperti pancing ulur atau pancing tunda. Iya. Nah, jadi kami merasa terganggu. Berarti untuk sejauh ini selama puluhan tahun lah ya Pak Aswad profesinya seorang nelayan begitu, banyaklah menemukan hal-hal yang mungkin ada kapal asing yang menangkap ikan atau memang ketika berada di daerah perbatasan begitu, apakah mereka mengganggu atau mereka masuk ke wilayah kita begitu atau seperti apa nih? Dia itu masuk ke wilayah kita. Selalu selalu ditemui nelayan. Iya. Mengganggu nggak sih Pak Aswad? Atau mereka hanya di perbatasan aja sama-sama mencari rezeki atau memang di sana patroli atau gimana? Gitu. Oh tidak, selalu masuk ke ke dalam wilayah Indonesia begitu ya. Oke. Nah, gitu. Lebih kurang ya 100 mil selalu kami menemui mereka. Nah, itulah alat tangkapnya kami lihat itu pukat. Oh iya. Iya, 2 kapal yang tarik kiri kanan, jadi pukatnya 1. Itu alat tangkap orang asing. Orang asing itu. Kalau dari Pak Aswad sendiri ini seperti apa nih untuk alat tangkapnya nih Pak? Apakah secara tradisional atau memang hampir sama dengan nelayan asing tadi yang ditemukan di laut? Oh, umumnya kita Natuna ini itu alat tangkapnya nelayan itu tak lain itu mata pancing semua. Oke, berarti masih ini ya tradisional sekali begitu tradisional sekali. Dan tak mengganggu terumbu-terumbu karang yang ada di laut kita ini. Oke. Sedangkan dia orang ilegal asing itu menangkap ikannya dengan pukat. Otomatis terumbu-terumbu karang yang ada di laut Natuna kita ini tentu
hancur. Hancur, habis juga begitu ya? Iya, begitulah Pak Herlan. Baik, baik. Nanti kita ngobrol banyak ya Pak Aswad ya, soalnya kayaknya seperti Pak Aswad mulai pengen bercerita ya keluh kesah ketika berada di laut begitu. Nah, Pak Henry, ini tadi sempat di awal begitu ya, banyak keluh kesahnya, ya kan? Ketika Pak Aswad pergi ke laut begitu, menemukan ada kapal asing yang tentunya ini sangat timbang tindih begitu ya, cara tangkapnya. Seperti apa nih Pak Henry melihat kondisinya? Seperti tadi disampaikan oleh Pak Aswad ya. Iya. Beliau ini kan memang melaut sudah sangat lama sekali gitu. Iya, iya. Bukan hanya di Natuna, mungkin dari luar Natuna dia juga udah jadi nelayan dulu kan. Iya, iya. Nah, jadi permasalahan yang ada itu, mengapa nelayan Natuna itu sangat anti ya, sangat menolak keberadaan kapal-kapal Vietnam, kapal-kapal luar daerah yang merusak, terutama yang menggunakan alat tangkap merusak gitu, seperti bukat harimau, cantrang gitu kan. Ini karena kondisi nelayan Natuna itu sendiri adalah 100% itu adalah nelayan tradisional. Gitu. Oke, 100%. 100% nelayan tradisional gitu. Jadi nelayan tradisional itu bukan hanya nelayan yang menggunakan sampan atau tangkap mesin gitu kan. Tapi adalah yang dikatakan nelayan tradisional itu adalah nelayan kecil yang masih menggunakan alat tangkap ikan tradisional gitu. Nah, kalau nelayan masih menggunakan pancing ulur, pancing tonda, itu tradisional sifatnya. Nah, beda dengan nelayan modern gitu yang menggunakan pukat, begitu ya? Alat tangkap yang menangkap ikan secara massal gitu kan. Itu adalah nelayan modern gitu. Nelayan tradisional Natuna hari-hari itu melaut itu bersinggungan langsung dengan nelayan modern ini gitu. Jadi dari segi hasil tangkapan, dari segi alat tangkap itu kita jauh tertinggal gitu. Nah, sementara kita dari dulu nelayan-nelayan tuna itu menggunakan alat tangkap tradisional yang pasti itu menjamin kearifan lokal itu sendiri gitu. Jadi kearifan lokal itu adalah suatu nilai atau norma yang dianut oleh nelayan Natuna, bagaimana mereka mengelola sumber daya laut gitu, secara lestari dan berkelanjutan gitu. Nah, berbeda dengan kapal-kapal ikan asing, kapal-kapal luar daerah yang menggunakan alat tangkap yang merusak seperti pukat harimau atau troll, jaring tarik berkantong, cantrang gitu kan. Itu adalah alat tangkap yang ditarik di dasar perairan yang skala besar gitu kan. Sehingga terumbu karang yang menjadi tempat rumah ikan, tempat ikan memijah itu semuanya hancur dengan hadirnya alat-alat ini gitu. Nah, lama-kelamaan Laut Natuna ini kalau tidak ada pengawasan, tidak ada perlindungan atau proteksi, itu lama-kelamaan kita akan overfishing. Seperti wilayah-wilayah lain di Indonesia yang sudah banyak overfishing gitu. Nah, lama-kelamaan Laut Natuna juga akan overfishing sehingga nelayan-nelayan ini masa depan mereka akan terancam gitu. Karena Natuna ini yang paling diandalkan adalah kan perikanan. Kalau potensi sumber daya alam lain kita kan sangat minim. Nah, jadi yang menyerap lapangan pekerjaan di Natuna ini sangat besar adalah pekerjaan nelayan gitu. Nah, jadi kalau pekerjaan nelayan ini terancam overfishing, itu akan mengancam juga mata pencarian nelayan itu sendiri, masa depan nelayan itu sendiri akan terancam. Gitu. Padahal tadi yang disampaikan oleh Pak Henry, masyarakat Natuna rata-rata menggunakan tradisional alat pancingnya begitu ya? Boleh katakan 100% itu. Secara tradisional begitu ya. Menangkap ikan ekor per ekor kan, paling mancing itu dapat 1 ekor, tarik 2 ekor paling banyak. Kan? Dibandingkan dengan troll yang bisa sekali sapu itu bisa puluhan ton. Itu ikan besar, ikan kecil itu tertangkap semua gitu. Anak-anak ikan itu tertangkap gitu. Kalau nelayan Natuna kan tidak, mereka kan menangkap dengan arif gitu. Selektif. Ikan-ikan besar gitu kan, ikan-ikan yang menjadi target sasaran penangkapan hanya ikan itu yang tertangkap gitu. Bandingkan dengan cantrang gitu. Sekali sapu itu mereka menangkap ikan sampai 1 ton gitu kan. Itu sangat banyak ikan-ikan yang bukan target penangkapan mereka yang kita tangkap gitu. Jadi dinaikkan ke kapal mereka itu yang tidak terpakai mereka buang ke laut. Tapi dibuang ke laut dalam kondisi mati gitu kan. Nah, karena mereka mau jual pun tidak laku karena ikan terlalu kecil gitu kan. Selain tadi menangkap ikan bukan jadi target, malahan ini juga terumbu karang akan rusak begitu ya. Karang, alat tangkap nelayan seperti bubu juga ikut
terseret gitu kan. Nah ini yang menjadi permasalahan kita di Natuna itu gitu. Sehingga kalau bisa itu ada suatu perlindungan zonasi penangkapan nelayan Natuna itu sendiri gitu. Karena dari segi persaingan kita tidak akan mampu bersaing mengikuti nelayan-nelayan luar atau nelayan asing gitu. Maka harus ada proteksi terhadap keberlanjutan mata pencarian nelayan Natuna dengan cara memproteksi atau membebaskan suatu kawasan itu bebas dari aktivitas kapal-kapal besar atau kapal-kapal ikan asing ini gitu. Maka kan selama ini nelayan Natuna itu meminta paling tidak 30 mil itu dibebaskan dari aktivitas kapal-kapal besar gitu. Karena hari-hari nelayan Natuna itu berada menangkap ikan di kawasan itu 30 mil, 20 mil gitu. Berarti itu memang ada peraturannya juga, ada undang-undangnya begitu ya? Iya, makanya tadi kan saya sampaikan ya, dalam menyusun regulasi ini harus menyerap aspirasi nelayan di suatu daerah gitu. Pemerintah pusat kalau dapat itu ke lapangan dulu lah, turun mendengarkan aspirasi dari para nelayan begitu ya. Ini sekarang kan tidak. Itu kapal-kapal besar itu yang di atas 30 gross ton itu boleh menangkap 12 mil. Sementara aturan terbaru itu nelayan kecil di bawah 30 gross ton itu tidak boleh menangkap di atas 12 mil. Nah, kondisi Natuna sendiri di bawah 12 mil itu kan perairan karang yang dangkal gitu. Yang kadang itu tidak ada ikan. Tidak ada ikannya ya? Ada ikannya, tapi itu bukan ikan target yang menjadi sasaran penangkapan nelayan Natuna, bukan ikan ekonomis gitu. Apalagi peran masyarakat Natuna rata-rata itu profesinya lebih banyak nelayan begitu ya Pak Henry ya? Mereka menangkap tongkol, menangkap kakap merah, krisi Bali, itu kan rata-rata semua berada di atas 12 mil gitu. Kalau di bawah 12 mil itu ikan-ikan karang yang tidak menjadi ikan target. Bukan target ya? Bukan target gitu. Padahal ya Laut Natuna kaya dengan ikan begitu. Kalau dibatasi seperti itu ya bingung juga ya para nelayan begitu. Nah itu jadi tidak sinkron gitu, tidak mencerminkan keadilan bagi nelayan tradisional Natuna gitu. Baik, buat Pak Henry nih, menurut Bapak nih ya, tantangan apa yang terbesar yang harus dihadapi oleh para nelayan Natuna di dalam menjaga kearifan lokal nih? Ya itu tadi, tantangannya yang terbesar itu ada regulasi. Gitu. Oh regulasinya ya? Regulasi gitu. Semuanya kan berkaitan dengan regulasi gitu. Iya. Dulu ketika nelayan Natuna itu menangkap ikan, itu kan dengan menggunakan alat tangkap tradisional gitu. Iya. Kita tidak menghalangi nelayan luar itu menangkap ikan yang di daerah yang diizinkan gitu, tapi gunakanlah alat tangkap yang betul-betul. Nah, harus sama begitu ya. Selektif gitu. Harus selektif gitu ya. Malah cantrang dikerahkan ke laut Natuna ke WPP 711. Sepertinya nggak adil begitu ya. Dulu kan di zamannya Ibu Susi cantrang ini kan dilarang. Dilarang ya. Cantrang itu adalah modifikasi dari alat tangkap troll yang digunakan oleh kapal Vietnam itu. Merusak ya. Sangat merusak gitu kan. Jadi cantrang ini modifikasi dari alat tangkap troll dibuat lebih kecil gitu. Supaya bisa di laut kita, di laut dangkal. Tidak merusak gitu kan. Lah ya. Tapi walaupun dimodifikasi dia tetap merusak. Di zaman Ibu Susi itu udah dilarang gitu. Kenapa sekarang kok diizinkan kembali? Sekarang diizinkan kembali. Hanya dengan merubah nama aja gitu, jaring tangkap, jaring tarik berkantong gitu kan. Iya, namanya aja yang berbeda ya. Nama berbeda, prinsip kerjanya, metode kerjanya juga sama gitu kan. Baiklah Pak Henry, berarti ini regulasi lah yang tentunya tantangan terbesar ya bagi nelayan Natuna ya. Nelayan Natuna itu selama ini udah sangat arif ya mengelola sumber daya laut mereka gitu. Udah patuh lah begitu ya. Patuh, mereka menggunakan alat tangkap. Kalau boleh dikatakan di seluruh dunia ini hampir tidak ada lagi menggunakan alat tangkap pancing ulur gitu. Nggak ada yang tradisional begitu ya. Semuanya udah praktis begitu ya. Kalau boleh dikatakan alat tangkap pancing itu udah dari zaman batu kan ada gitu kan. Tapi saya berharap juga nelayan Natuna ini ke depan ini mau tidak mau kita harus berkembang gitu. Jangan alergi dengan alat tangkap seperti pursen atau alat tangkap yang modern gitu kan. Karena kita ke depan itu mau tidak mau kita harus mengikuti karena kita tidak bisa melawan kebijakan. Jangan kalah saing ini, juga ya. Jangan kita kalah saing, minimal kita bisa mengimbangi lah gitu kan. Mereka menangkap
sekali tangkap 10 ton, kita 1 ton itu udah lumayan gitu. Lumayan kan? Ya. Lumayan. Jadi sumber daya kita ini jangan hanya dikuras oleh orang luar gitu kan, dari nelayan luar gitu. Kita harus bisa merebut sumber daya kita gitu. Nah, punya kita ya kan, masa dikasih sama orang lain begitu Pak Henry ya istilahnya. Kita berada di fishing ground itu sendiri, sementara nelayan luar jauh-jauh datang ke Iya kan, jauh-jauh dari Pulau Jawa contohnya kan. Seharusnya kita yang paling besar menguasai begitu ya kan. Menguasai gitu kan. Laut kita, ikan kita begitu ya. Tapi karena kita tidak mau berkembang gitu kan. Kearifan lokal itu bukan hanya alat tangkap tradisional aja gitu kan, tapi bagaimana mengelola sumber daya alam ini secara lestari dan berkelanjutan gitu. Baik, Pak Henry sebenarnya banyak ya, pengen mensupport ya, begitu ya para nelayan ya. Baik, sepertinya Pak Aswad nih, Pak Aswad, ini seperti apa nih menurut Bapak melihat keberadaan nelayan dari luar Natuna sendiri begitu ya, yang melakukan penangkapan di Laut Natuna begitu. Tadi kan Pak Aswad juga menceritakan, Bang Harun ketika kita berada di laut itu seringkali melihat nelayan asing menangkap nelayan asing atau luar menangkap ikan di perairan Natuna, seperti apa nih? Ya, terutama ya kita jelas iri lah, Bang Herlan. Iya. Tangkapan kita cuman dengan mata pancing. Iya. Sedangkan nelayan dari luar dengan pukat, ibaratnya kalau orang kita bilang apa tuh? Orang nangkap pakai kaut ya. Pakai kaut, iya. Gitulah kira-kira kan. Iya. Kita ini pakai pancing per ekor naiknya kan. Iya. Jadi di situ iri juga kita. Dan lagi yang kita yang bikin tak enak itu, apa tuh? Ya tempat-tempat kita bekerja itu ya sangat mengganggu. Karang-karang yang dipancing itu ikannya kadang-kadang hilang kan, bertebaran kemana-mana kena pukat itu. Oh iya. Jadi karena terumbu-terumbu karang tadi itu kena pukat dia. Iya. Nah, selalu mata pencarian kami itu selalu menurun lah kira-kira gitu. Berarti Pak, untuk sejauh ini dari Pak Aswad sendiri begitu ya, kenapa menggunakan alat pancing tradisional? Apakah lebih nyaman, lebih simpel, atau sesuai dengan pompongnya atau kapalnya yang dibawa, atau seperti apa? Iya, karena di Natuna nih kita belum ada seperti tangkapan kapal-kapal lain yang modern-modern itu. Iya. Di Natuna tuh belum ada. Belum ada. Nah, kalau untuk pancingnya rawai misalnya kan, yang dipergunakan itu kebanyakan dari nelayan Tanjung Balai Karimun, itu kita belum ada. Pukat Lingkung juga dari daerah-daerah luar. Iya. Kita di Natuna nih belum ada. Cuman ya paling banyak bagan kan itu aja Pak. Iya. Oh berarti kebanyakan bagan ya? Iya. Kalau bagan itu targetnya seperti apa nih Pak? Kalau bagan sama mancing begitu secara tradisional? Kalau bagan nih itu dia beda Pak Erlan. Bagan nih ibaratnya itu ngambil ikan di atas kan. Oke. Di selayang, cumi, tamban dan lain sebagainya. Targetnya ikan kecil ya? Nah, ikan kecil, ikan di tepi. Kalau kami ini jarak tempuh kami itu 100 mil ke atas tempat kerja kami. Oke. Nah, itu yang kami cari, kakap merah, kerisi Bali, dan lain-lainnya. Nah, disitulah kami menemukan nelayan-nelayan luar yang selalu mengganggu aktivitas kami di laut. Gitu kan. Berarti untuk sejauh ini dari dulu memang sudah ada ya penangkap ikan dari luar atau penangkap ikan dari asing di wilayah Natuna, atau memang dia menangkap itu di daerah perbatasan seperti apa nih Pak Aswad yang punya pengalaman lah ketika berada di laut begitu? Dari dulu-dulu sudah ada. Iya. Dia itu bukan di daerah dia lagi dan bukan di perbatasan, bahkan sudah sekian mil, puluhan mil juga mungkin masuk ke udah masuk ke wilayah kita. Saya pernah pengalaman saya jumpa dari tepi ini, dari titik koordinat pelabuhan sampai tempat titik koordinat dia bekerja itu hanya 70 mil. 70 mil? Iya. Pernah saya jumpa itu. Nah, itu illegal fishing dari Vietnam. Vietnam. Iya. Itu ketika kita bertemu di laut nih, contohnya ya,
ada respon nggak sih? Ada ibaratnya sedikit apa namanya TikTokan lah ibaratnya ngobrol apa nih bahasanya ya? Ya kan, oh ini begitu kalau ketemu kan, oh ini begitu nggak sih? Atau memang hanya diam aja nggak berani atau segala macam seperti apa nih? Ketika menemukan ada penangkap ikan asing atau dari luar daerah nih, Pak Aswad? Ya kita kalau di laut model itu mungkin ya diri saya sendiri pernah naik ke kapalnya. Pernah naik ke kapalnya. Bagi ikan atau gimana? MPet? Tidak. Kami pernah minta beras. Oke. Ya kan? Oh iya. Macam rokok. Pengalaman lah begitu. Ini pengalaman. Iya, pengalaman lah ya. Tapi ya bahasa itulah. Bahasa tunanet apa tuh? Iya. Bahasa bisu gitu iya, bukan bahasa kalbu sih, bahasa tubuh lah begitu ya. Begitulah kira-kira. Iya. Jadi kami usir, suruh keluar dari daerah Laut Natuna ini. Iya, dia tidak peduli. Tidak peduli ya. Kalau seandainya dia kasar, ya bagaimana lah kita tahulah paling ramai kalau dari kapal nih gimana nih? Kalau dari kapal sendiri? Oh, kapalnya beda. Iya, kami cuma pakai GT paling tinggi itu 5 grandstone ke atas. Itu paling besar. Itu paling besar. Sedangkan dia kapal dia itu 100 GT ke atas, Pak Relan. Udah jauh ya? Sudah jauh. Selisihnya. Berarti seperti itulah ya, banyak pengalaman ya kan. Pak Henry ini luar biasa. Soalnya Harun belum pernah mancing sih sebenarnya, tapi pengen begitu ya. Berarti untuk sejauh ini memang ada ya, tentunya yang nakal, illegal fishing dan segala macam Pak Henry ya, dan juga Pak Aswad ya begitu ya. Memang kapal Vietnam itu semuanya illegal fishing gitu, karena melanggar ketentuan itu. Karena ZEE kita itu kan 200 mil. 200 mil. Gitu. Nah, mereka itu kalau dari Pulau Laut kadang sampai 20 mil dari Pulau Laut gitu kan. Seharusnya ZEE kita dari Pulau Laut itu 200 mil karena gitu kan. Itu kan udah sangat jauh mereka masuk mencuri ikan gitu. Di samping pelanggaran zona penangkapan, mereka juga mencuri ikan kita, juga menggunakan alat tangkap yang terlarang gitu. Tapi di mereka tidak terlarang, di kita dilarang. Gitu. Baik Pak Henry, ini apa nih kebijakan yang mungkin harus mendapatkan perhatian dari pemerintah nih? Pemerintah daerah ya? Iya. Pemerintah kita daerah. Berharap sebenarnya. Tapi nanti dibahas ya, nanti kita dijawab dulu ya. Kita break dulu. Pemirsa yang kemarin tetap bersama kami di Bisai Bincang Santai podcastnya RRI Ranai. Kembali di Bisai Bincang Santai podcastnya RRI Ranai. Kita kembali ke bintang tamu kita, ada Pak Henry dan juga ada Pak Aswad ya, yang menjadi narasumber kita untuk kali ini di Bisai ya, dengan mengangkat satu topik yaitu mengenai menjaga kearifan lokal di Laut Natuna. Tadi sudah banyak bercerita pemirsa, begitu dari para nelayan khususnya Pak Aswad yang mewakili, kemudian dari Ketua HNSI Pak Henry begitu ya. Banyak harapan tentunya yang diinginkan oleh Ketua HNSI dan juga para nelayan. Nah, ini seperti apa nih harapannya, bagaimana kebijakan diharapkan oleh Pak Henry selaku Ketua HNSI, harapannya kepada pemerintah begitu? Ini harapan saya ya dari HNSI kepada pemerintah gitu. Itu bagaimana nelayan-nelayan kita yang tradisional Natuna ini gitu, itu diberdayakan gitu. Ada pemberdayaan, peningkatan kapasitas armada nelayan Natuna gitu. Nah, sekarang kan nelayan kita itu sangat tradisional sekali gitu. Nah, itu kalau mereka, mengapa tadi Pak Erlan tadi bertanya kepada nelayan kita, mengapa tidak menggunakan alat tangkap seperti mereka gitu. Modern begitu ya. Karena memang kita tidak mampu gitu. Nelayan sendiri tidak mampu gitu kan. Karena alat tangkap kapal yang paling tidak di atas 30 gross ton itu kan harganya miliaran. Butuh biaya besar begitu ya Pak ya. Gitu kan. Itu kapasitas nelayan kita tidak mampu gitu. Nah, disinilah harus hadir pemerintah gitu, melakukan pemberdayaan gitu, supaya nelayan kita ini memiliki daya saing gitu kan. Kan tidak bisa dipungkiri juga keberadaan kapal-kapal asing menangkap ikan dalam jumlah besar di Natuna, sementara nelayan kita menangkap dengan alat tangkap tradisional gitu. Nah, ini ke depan munculkan kecemburuan sosial gitu kan. Mau tidak mau akan terjadi konflik di lautan gitu.
Jadi harapan kami bagaimana pemerintah daerah, kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat mencari terobosan bagaimana nelayan-nelayan kita ini bisa diberdayakan, ditingkatkan alat tangkapnya gitu. Iya, perlu dukungan dan support juga ya. Iya, tidak bisa mereka gitu, karena beda gitu. Di Natuna ini nelayan-nelayannya adalah nelayan pemilik kapal gitu kan, pemilik armada. Kalau di Jawa atau di Tanjung Balai Karimun, itu nelayan itu adalah buruh. Oke. Bukan pemilik ya, malah mereka pekerja. Ya nggak sih, Pak Henry? Kalau di Natuna semua nelayan itu jadi pemilik. Pemilik ya. 80%, 70% adalah pemilik. Mereka miliki armada sendiri. Mereka menangkap sendiri. Mereka usaha sendiri, begitu ya, menangkap sendiri, jual sendiri, begitu ya. Beda secara tradisional lagi. Jadi mereka untuk meningkatkan kapasitas yang lebih besar itu sangat sulit gitu. Beda dengan di luar daerah, itu pemilik armada itu adalah para toke, para pengusaha besar gitu kan. Jadi mereka memang investasi sampai ratusan miliar, bahkan triliunan untuk menangkap ikan di Laut Natuna Utara, di Laut Natuna gitu. Iya. Berarti kalau dari cara tangkapnya juga berbeda begitu ya, Pak ya. Begitu ya. Kemudian dari pemberlakuan pengerjaannya juga berbeda ya. Kalau nelayan Natuna memang semuanya sendiri begitu ya. Beli kapal sendiri, ibaratnya kan. Usaha sendiri begitu ya. Yang kedua itu yang dituntut oleh nelayan kita sekarang ini adalah bagaimana daerah tangkapan mereka itu dilindungi itu. Ada proteksi terhadap wilayah tangkapan diawasi gitu juga ya kan. Nelayan tradisional Natuna dari aktivitas kapal-kapal besar gitu. Nah, itu tadi itu untuk mencegah bahwa mereka ini memiliki daya saing gitu kan. Iya. Jadi kalau mereka bersaing di satu wilayah gitu kan, tanpa ada perlindungan proteksi terhadap zonasi penangkapan nelayan Natuna, itu kan tidak imbang gitu. Pasti nelayan kita kalah. Perlu juga dari masyarakat Natuna, khususnya para nelayan itu harus dilindungi juga begitu ya. Ketika berada di laut begitu ya Pak ya kan. Baik Pak Henry, tentunya harapannya sangat luar biasa ya begitu ya untuk nelayan sendiri, karena ibaratnya Pak Henry bapak dari para nelayan semuanya lah ya begitu ya. Baik, dari Pak Aswad sendiri ini apa nih harapannya Pak Aswad ya untuk kedepannya, apalagi Pak Aswad ini memang udah lama nih menjadi seorang nelayan 20-an tahun begitu, apa harapannya ke depan begitu? Di harapan kami dari nelayan, pertama diperbanyak patroli di perbatasan. Oke, patroli di itu perbatasan. Itu bagi kami yang bekerja di atas rata-rata 100 mil ke atas. Itu harapan kami. Iya. Dan yang kedua, ya jagalah Laut Natuna ini dengan baik supaya sumber dan daya tangkap hasil nelayan Natuna ini bertambah. Dan itu cuman yang bisa saya sampaikan kepada Pak Heran. Baik, terima kasih buatnya Pak Aswad, terima kasih Pak Henry yang sudah mampir di sini, sudah ngobrol santai di Bisai Bincang Santai podcastnya RRI Ranai ini, mengangkat satu topik yang sangat menarik, yaitu menjaga kearifan lokal di Laut Natuna. Kita berharap tentunya ya dari Pak Henry, dari Pak Aswad juga, untuk seluruh masyarakat Natuna, terutama bagi para penelayan begitu ya, tetap semangat begitu ya. Tadi yang diharapkan yaitu yuk diperbanyaklah patroli begitu ya Pak Aswad ya. Diperbanyak patroli seperti Maritim Malaysia. Begitu ya. Kami, kawan-kawan kami ditangkap. 10 patroli yang keluar ditambah lagi 10, berarti 20 maritim ditambah. Oke. Mudah-mudahan kehendak kami nelayan dari Natuna ini begitu juga lah. Keamanan juga kita ya di Laut Natuna ini. Tadi Pak Henry juga mengatakan bahwa kalau dapat diawasi begitu ya. Iya Pak Henry. Baik, Pak Aswad terima kasih ya. Insya Allah nanti kita berjumpa kembali di Bisai berikutnya dengan topik yang berbeda pula. Ringkas mundur pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.